Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan judul proposal saya, yaitu hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar peserta didik pada program pendidikan kesetaraan paket C di PKBM Insan Cendekia Linggarjati Kota Padang. Pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Di PKBM Insan Cendekia, tidak semua peserta didik ini memiliki motivasi belajar yang baik. Ada beberapa yang merasa malu dan dengan belajar bersama peserta didik yang di bawah umurnya, sehingga prestasi yang diperolehnya pun juga kurang. Selanjutnya yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara blended learning, dikarenakan ada beberapa peserta didik yang bekerja. Nah, di sini motivasi belajarnya juga kurang karena fokus peserta didik itu terbagi. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Di sini ada 4, yaitu yang pertama rendahnya tingkat kelulusan yang disebabkan oleh penerapan UN. Yang kedua yaitu tingginya angka putus sekolah karena kurangnya kemampuan ekonomi keluarga. Itu yang ketiga, rendahnya motivasi belajar siswa paket C karena pernah mengalami gagal dalam UN. Dan yang keempat, rendahnya prestasi belajar karena kurangnya motivasi belajar dari diri sendiri dan dari lingkungan. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Pembatasan penelitian. Agar penelitian ini tidak melebar, maka peneliti membatasinya yaitu menjadi hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar peserta didik pada program pendidikan kesetaraan paket C di PKBM Insan Cendekia Linggarjati Kota Padang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar peserta didik pada program pendidikan kesetaraan paket C di PKBM Insan Cendekia Linggarjati Kota Padang. Selanjutnya yaitu asumsi penelitian. Di sini asumsi penelitiannya yaitu PKBM ini merupakan salah satu jalur pendidikan non formal yang dapat membantu masyarakat dalam mengenyam pendidikan. Nah, agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya tanpa ada kendala. Di sini asumsi penelitiannya yaitu motivasi belajar dan prestasi belajar peserta didik program pendidikan kesetaraan paket C di PKBM Insan Cendekia Linggarjati Kota Padang. Tujuan penelitiannya di sini yaitu dengan mengacu pada rumusan masalah tadi dapat disimpulkan bahwa tujuan yang hendak dicapai itu untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar peserta didik pada program pendidikan kesetaraan paket C di PKBM Insan Cendekia Linggarjati Kota Padang. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Di sini ada 2, yaitu yang pertama, bagaimana gambaran motivasi belajar dan prestasi belajar peserta didik pada program pendidikan kesetaraan paket C di PKBM Insan Cendekia Linggarjati Kota Padang. Yang keduanya yaitu bagaimana hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar peserta didik pada program pendidikan kesetaraan paket C di PKBM Insan Cendekia Linggarjati Kota Padang. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang pertama yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi untuk penelitian lebih lanjut. Yang kedua yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar peserta didik pada program pendidikan kesetaraan paket C di PKBM Insan Cendekia Linggarjati Kota Padang. Manfaat praktisnya yaitu ada 4. Yang pertama bagi guru, yang kedua bagi PKBM, yang ketiga bagi masyarakat, dan yang keempat bagi pembaca. Definisi operasionalnya. Yang pertama itu motivasi belajar. Di sini di sini diambil pada menurut Winkel dalam Aina Mulyana 2018. Yang kedua yaitu program paket C. Di sini program paket C ini yaitu paket pendidikan yang setara dengan SMA, SMK, dan MA. Selanjutnya yaitu prestasi belajar. Di sini menurut Winkel yang dikutip oleh Nur Komari Pratiwi tahun 2015. Selanjutnya yaitu pada bab 2 itu landasan teori. Yang pertama kajian teori. Pada pembahasan pertama yaitu prestasi belajar. Menurut Howard L. Kingsley mengemukakan bahwa belajar adalah proses di mana tingkah laku diubah melalui latihan atau sikap atau praktek. Menurut Muhibban Shah,
mengemukakan bahwa prestasi adalah hasil belajar yang meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat dari pengalaman dan proses belajar yang telah dilaksanakan. Selanjutnya indikator prestasi belajar di sini ada 3, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Selanjutnya itu proses berprestasi. Di sini proses berprestasi itu dalam pencapaiannya banyak proses motivasi yang terlibat, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu faktor internal dari diri sendiri dan faktor eksternal dari luar diri sendiri. Selanjutnya yaitu motivasi belajar. Menurut Abdul Ahmad Abror, motivasi belajar adalah daya penggerak yang mampu membangkitkan gairah, semangat, dan rasa senang siswa dalam kegiatan belajar dan siswa tersebut dapat mencapai tujuan yang ditentukan. Bentuk motivasi belajar sendiri ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya yaitu upaya meningkatkan motivasi belajar. Di sini guru memberikan apresiasi terhadap kinerja siswa, guru membuat penyajian dengan menarik, guru memberikan umpan balik dengan siswa. Faktor yang mempengaruhinya yaitu ada aspirasi dari siswa itu sendiri, kemampuan dari siswa dalam memperoleh pendidikan, memperoleh pelajaran, dan siswa yang memperoleh teguran yang kurang baik dari guru. Selanjutnya yaitu pendidikan kesetaraan paket C. Pendidikan kesetaraan paket C ini yaitu program yang dicetus untuk menggantikan pendidikan jalur menengah yang karena beberapa hal masyarakat tidak dapat mengikuti jalur pada pendidikan persekolahan. Fungsi program paket C ini yaitu sebagai pelayanan kegiatan pembelajaran bagi warga masyarakat yang ingin memperoleh pengakuan pendidikan yang setara dengan SMA. Selanjutnya itu penyelenggara program paket C. Di sini penyelenggara program paket C ini ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok. Penelitian relevannya di sini saya mengambil 2 buah penelitian dari Siti Yunus, mahasiswi Universitas Negeri Gorontalo, dan dari Yuliana Krisnawati dari mahasiswi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kerangka berpikirnya di sini yaitu ada 2, motivasi belajar sebagai variabel X dan prestasi belajar sebagai variabel Y. Hipotesis penelitiannya di sini terdapat hubungan HA-nya itu terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar peserta didik pada program pendidikan kesetaraan paket C di PKBM Insan Cendekia, Linggarjati, Kota Padang. Dan HO-nya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar peserta didik pada program pendidikan kesetaraan paket C di PKBM Insan Cendekia, Linggarjati, Kota Padang. Selanjutnya metodologi penelitian. Di jenis penelitian di sini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif untuk memperoleh data dan untuk mempermudahnya, dan penulis menggunakan metode korelasional, yaitu di mana studi ini mempelajari hubungan 2 variabel atau lebih, yaitu sejauh mana variasi dalam satu variabel yang berhubungan dengan variabel yang lain. Populasi dan sampelnya di sini populasinya itu populasi targetnya itu siswa kelas 12 yang sudah bisa mengikuti UN di PKBM Cendekia, yang diperkirakan berjumlah 20 orang. Dan untuk sampelnya itu peneliti menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu di mana sampel yang digunakan mengikuti populasi yang ada. Jadi sampel yang peneliti gunakan itu berjumlah 20 orang. Selanjutnya instrumen pengembangan. Di sini menggunakan kuesioner atau angket dan menguji dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Di sini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan kuesioner, dengan skala Likert dan wawancara dengan pengelola dan tutor dan dokumentasi. Teknik analisis datanya di sini menggunakan rumus persentase dan teknik korelasi produk momen, yang mana teknik korelasi produk momen ini gunanya untuk menghitung korelasi antar variabel bebas. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Di sini setelah dihitung menggunakan teknik analisis korelasi produk momen, mendapatkan angka indeks korelasi dengan 0,483. Jika digunakan pada interpretasi
pada tabel klarifikasi nilai koefisien R produk momen, dapat dikatakan bahwa angka indeks korelasi ini dikatakan cukup kuat, artinya motivasi belajar peserta didik pada program pendidikan kesetaraan paket C ini memiliki hubungan yang kuat dengan prestasi belajar yang diperolehnya, dan dapat disimpulkan bahwa HA-nya diterima, itu terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar peserta didik di PKBM Insan Cendekia Linggarjati Kota Padang. Dan terakhir yaitu kesimpulannya. Ini motivasi belajar ini sangat berkaitan erat dengan prestasi belajar peserta didik, di mana dengan adanya motivasi yang kuat, prestasi yang diperoleh oleh peserta didik juga memuaskan. Sarannya yaitu untuk para pendidik untuk menjadikan hasil penelitian ini dan penelitian sebelumnya sebagai masukan dan bahan pertimbangan. Dan untuk para peserta didik agar lebih memotivasi dirinya untuk meningkatkan prestasi belajar dan dapat meningkatkan rasa ingin tahu melalui pertanyaan apabila ada yang belum dipahami. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.